Ya, baik, kita mulai ya, kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan terakhir, kita sudah masuk bab baru ya, judulnya evolusi. Jadi kemarin kita sampaikan di mana di konsep evolusi itu ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Pertama, dan kita udah mulai kemarin ya, tentang konsep teori asal-usul kehidupan. Ya, ada istilah abiogenesis, biogenesis, dan kemudian ada istilah teori evolusi biokimia. Kemudian nanti pelajari apa sih bedanya konsepnya Lamarck, Darwin, dan Weismann. Kemudian yang terakhir ini yang paling luas pembahasannya, ada istilah mikroevolusi dan ada makroevolusi ya, pembagian evolusi jadi dua bagian. Yang mikroevolusi itu berkaitan dengan hukum Hardy-Weinberg, sementara makroevolusi berkaitan dengan konsep pembentukan spesies atau istilahnya spesies. Kalau Tika sampai di mana bab di sekolah mau Tika? Terakhir itu mutasi. Terakhir mutasi. Di kelas UMI kan udah saya ajarin ya, tapi meskipun belum detail sih ya. Kalau Nabil sampai mana di sekolah? Belum belajar lagi, Mas. Belum masuk lagi. Oh, belum masuk lagi. Hafid sampai mana di sekolah, Hafid? Sampai evolusi, Mas. Oh, cepat banget sekolahmu ya. Oke. Kalau Bani sampai mana sekolah, Bani? Jangan bilang belum mulai. Oh, telat juga ya. Ini semester 2 loh sudah. Oke, ya. Artinya sekolahmu detail mungkin ngajarinnya. Ya, kita kemarin sudah belajar ringkas ya. Pertama tentang teori asal-usul kehidupan. Makhluk hidup itu asalnya dari mana sih pertama kali gitu ya. Nah, jadi ada 3 istilah nanti teman-teman pelajari. Meskipun sebenarnya teorinya nggak cuma ini. Ada namanya teori kosmozoan, apa itu teori kosmozoan, kosmik ya. Artinya kehidupan yang ada di bumi itu asalnya dari planet lain. Ya. Cuman sekedar teori atau apa namanya hipotesis lah begitu ya. Jadi dulu katanya ada spora dari luar angkasa gitu, kemudian masuk ke bumi, itu belum ada makhluk hidup ya. Kemudian akhirnya spora itu cocok dengan kehidupan di bumi, kemudian bisa berkembang, kemudian terbentuklah makhluk hidup pertama kali gitu. Entah itu bakteri atau kelompok yang rendah ya, kemudian berevolusi membentuk spesies-spesies yang lebih tinggi tingkatannya, terbentuk spesies yang lebih tinggi sampai akhirnya sekarang sudah beraneka ragam ya jenis makhluk hidup. Nah, ada juga teori penciptaan ya dan yang lain. Nah, di sini yang saya ajari ke teman-teman adalah untuk persiapan UTBK begitu. Ya, jadi kadang ada teori atau ada materi yang teman-teman nggak pelajari di sekolah, saya ajarin di sini. Dan ada materi yang teman-teman pelajari di sekolah, saya nggak ajarin di sini. Kadang juga begitu ya, karena saya fokusnya untuk persiapan teman-teman UTBK, jadi saya sesuaikan materinya. Nah, teori asal-usul kehidupan yang pertama yaitu tentang gagasan adanya makhluk hidup yang muncul secara spontan. Maka kita sebut dengan istilah kemarin teori generatio spontane, makhluk hidup muncul secara spontan dari alam gitu. Disebut dengan istilah abiogenesis dari tiga kata ya. A, bio, dan genesis gitu. Genesis itu terjemahan sintesis atau ya terjemahannya sintesis. Bio makhluk hidup, A tidak. Pembentukan makhluk hidup dari sesuatu yang tidak hidup gitu ya kalimatnya. Maka
Siapa aja dua ini yang teman-teman hafalin untuk UTBK-nya? Pertama Aristoteles, yang kedua Nedam. Ya, Aristoteles kita udah tuliskan kemarin ya. Dia cuman apa namanya bikin teori aja ya dengan apa yang dia lihat, dan dia tidak eksperimen seperti halnya yang nanti kita lihat untuk pendukung-pendukung teori yang lain kayak Nedam ini kemarin dia eksperimen gitu. Maka yang Nedam kita cerita kemarin ya, dia menggunakan apa nih, percobaan menggunakan air kaldu ya, dia masukin air kaldu itu ke dalam suatu wadah. Sebenarnya apa namanya si Nedam ini udah lumayan ya, dia udah kenal konsep ilmiah ini ya, dia udah bisa melakukan eksperimen, dan di sana dia sebenarnya juga pakai kontrol. Kalau detail itu dia pakai kontrol. Jadi kontrol itu dia pakai gini maksudnya. Ada wadah yang lain ini. Wadah yang lain itu dia masukin air kaldu, tapi kenapa dia nggak tutup? Ini sebagai kontrol istilahnya. Nah, ini nggak tutup ya, maka terbuka nih. Jadi ini terbuka. Terbuka, dan nanti pada akhirnya juga sama. Nah, ini nanti terbentuk apa namanya? Air kaldunya jadi keruh. Air kaldunya jadi keruh. Ya. Kalau yang bawah ini kontrol, wajar jadi keruh. Kenapa? Karena ya bakteri bisa masuk lah ke dalam sini melalui udara. Nah, di udara ada bakteri masuk, sehingga kemudian bakteri itu menjadikan air kaldu itu sebagai nutrisi, makanan. Ya. Sebagai makanan, nanti dia cerna ya, sehingga terjadi pembusukan. Itu kan bakteri juga kita kenal sebagai decomposer. Di mana ada jasad mati, di mana ada sesuatu yang sifatnya organik, di situ akan datang bakteri untuk menguraikan. Nah, dia decomposer posisi pengurai. Maka wajar kalau dia jadi keruh gitu, kalau dia terbuka gini. Tapi yang nggak wajar ini kok ditutup, dia jadi keruh gitu kan. Artinya kan ini nggak ada makhluk hidup yang bisa masuk ke dalam sana. Nah, makanya si Neda mengambil kesimpulan bakteri yang ada di dalam air keruh ini, air kaldu keruh ini, itu asalnya dari air kaldu itu sendiri. Gitu. Jadi senyawa-senyawa yang ada di air kaldu itu, ya, itu dengan sendirinya secara spontan itu berubah jadi bakteri. Sesederhana itu dia. Ini ngambil kesimpulan ya. Nah, maka kemudian muncullah teori yang lain ya, yang nggak sependapat dengan teori abiogenesis gitu. Nah, maka kita tuliskan yang kedua, muncul namanya teori biogenesis. Ya. Teori biogenesis artinya makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Biogenesis. Kita asalnya dari bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita asalnya dari nenek-nenek kita. Gitu. Nenek-nenek kita asalnya dari nenek-neneknya, neneknya, neneknya, nenek, dan seterusnya. Gitu. Artinya kita bukan berasal dari benda mati. Ya. Beda dengan siapa? Aristoteles. Cacing asalnya dari tanah. Gitu. Bukan dari cacing sebelumnya. Dan seterusnya. Nah, coba kita lanjutin dulu. Nanti kita lihat ini. Yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya.
Maka kalau tadi ini kita tuliskan ada dua pendukungnya, Aristoteles dan Nedam, maka teori biogenesis kita tuliskan pendukungnya ada dua tadi ya, yang pertama itu. Di antara pendukungnya ada namanya pertama Francisco Redi. Nah, gimana tulisannya? Malah bikin Francisco Redi. Jadi Francisco Redi itu pengen membantah teori biogenesis. Gitu. Dia terkenal dengan menggunakan, kalau tadi pakai air kaldu ya, menggunakan misalnya kalimat di buku itu sekerat daging. Jadi nanti Francisco Redi itu ngambil dagingnya, terus dimasukin ke suatu wadah, ada wadah itu. Nah, ini wadahnya. Wadahnya ada yang dibuka, ada yang ditutup. Ada yang dibuka, ada yang ditutup. Nah, nanti intinya teman-teman, dia masukin daging di sini. Entah daging apa ya. Saya ada gambar daging ikan lah ya. Ini ada ikan. Dia masukkan ke dua wadah tadi nih. Nah, habis itu salah satu wadah dia tutup. Salah satu wadah dia tutup. Dia kasih penutup lah. Jadi satu wadah terbuka yang biasanya disebut dengan istilah kontrol. Ditutup. Nah, kemudian setelah itu dia biarkan selama berapa hari dia biarin daging itu. Dan apa yang terjadi? Ya, setelah beberapa hari dibiarkan, kemudian diamatin. Biarin. Nah, nanti saya copy dulu ya. Pada wadah yang terbuka, ini nanti muncul belatung. Ulat. Ya. Pada ikannya muncul belatung.
Sementara yang tertutup nggak ada belatungnya. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya belatung itu tidak berasal dari ikan, gitu kan? Buktinya apa? Yang ada yang bawah ini tidak ada belatungnya. Seandainya belatung asalnya dari ikan ini, ya, ikan mati ya, ini ngomongin mati, sesuatu yang mati ya, kan konsepnya adalah makhluk hidup berasal dari benda mati. Gitu. Jadi siapa? Yang ini belatung ini asalnya bukan dari ikan. Seandainya asalnya dari ikan atau benda mati, yang bawah juga akan muncul belatung. Maka kesimpulannya belatung itu tidak berasal dari ikan. Di mana belatung ini mewakili makhluk hidup, ya. Makhluk hidup tidak berasal dari ikan. Ikan ini mewakili benda mati. Ikan mati ya maksudnya ini. Jangan bingung-bingung ya. Nah, makhluk hidup tidak berasal dari benda mati. Atau kita tulis bangkai ikan biar nggak bingung nih kalian. Asalnya dari mana teman-teman artinya? Belatungnya. Dari udara apa dari mana? Dari gelasnya apa dari wadahnya? Belatung tidak berasal dari bangkai. Belatung itu masuk, kalau teman belajar di sistem klasifikasi, belatung itu masuk kingdom apa? Platyhelminthes apa Nemathelminthes? Ada yang bisa? Halo? Ayo jangan tidur ya. Tika, belatung klasifikasinya di mana? Kita udah belajar klasifikasi kayaknya ya. Iya nggak sih? Klasifikasi makhluk hidup yang 6 kingdom itu kayaknya udah pernah saya sebutkan. Belum dibahas semua kan, Mas? Oh, belum. Oke, belatung masuk cacing apa? Tiga. Ayo, yang ahli hewan nih siapa nih? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya. Nggak ada ya. Larva, maksudnya larva bukan, Mas? Iya, dia kingdom apa? Tanaman apa jamur? Cacing, Mas. Hewan nggak sih, Mas? Ya, animalia, Mas. Iya, betul. Dia kan animalia di bawah apa filmnya? Kan animalia ada 9 ya. Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata. Belatung masuk. Cacing, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, cacing tanah. Yang mana tuh? Maka jawabannya belatung adalah salah satu dari daur hidup. Salah satu dari 4 tahapan daur hidup. Telur-telur, ulat-ulat. Apa? Serangga ya, Mas. Serangga ya. Kan telur, ulat, kepompong, dewasa gitu kan. Telur, belatung itu ulat. Nah, jadi belatung itu masuk arthropoda, di bawah insekta dia. Dia kan serangga. Daur hidup dari serangga ya. Maka ada serangga bertelur di sini artinya ya. Misalnya ulat lah anggaplah lalat ya. Jadi
Mungkin ada lalat datang di waktu dia nggak lihat ya. Atau dia bisa tungguin ulat itu nanti ya dia akan berubah jadi salah satu jenis serangga. Ya, mungkin ulat lalat lah gitu ya. Jadi ada lalat datang, ini lalat, terus dia datang ke ikan, bertelur di situ, telurnya menetas jadi ulat. Habis ulat jadi kepompong, habis kepompong ya bukan kupu-kupu, ini kan ngomongin lalat ya. Nah, ini contohnya lalat misalnya. Nah, kesimpulannya begitu, artinya belatung ulat tidak berasal dari bangkai ikan, tapi asalnya dari Dari lalat yang datang ke sana terus bertelur. Tapi yang pengen ditegaskan sama si Francisco Redi di sini adalah belatung itu bukan dari benda mati, gitu. Makhluk itu bukan dari benda mati. Intinya dia udah membantah konsepnya si Aristoteles sama Nedam. Muncul orang kedua, namanya Lazzaro Spallanzani. Ya, kurang lebih mereka hidup di abad ke-18 ya, orang-orang ini. Lazzaro Spallanzani. Ini yang langsung melakukan eksperimen untuk membantah si Nedam. Dia pakai sama-sama air kaldu, ya, sama persis. Percobaannya yaitu menggunakan air kaldu. Eksperimennya pakai apa? Air kaldu yang dimasukkan ke dalam tabung biasa. Jadi saya pakai kata kunci tabung biasa karena nanti yang orang ketiga dia pakai tabung luar biasa. Nah, jadi kalimatnya pakai tabung biasa. Nah, maka kemudian dia ambil suatu tabung. Ya, kemudian tabung ini dia isi air kaldu. Dia isi air kaldu dalam sini. Nah, habis itu dia panasin. Ya, mirip punyanya Nedam yang sebelumnya. Pemanasan tujuannya untuk membunuh bakteri itu. Sehingga bisa dipastikan ya, bakteri asalnya bukan dari bakteri sebelumnya. Seandainya misalnya ini, itu tujuannya pemanasan. Yang ini, yang kenapa si Nedam memanaskan ini, harapannya apa? Agar bakteri yang ada di sini, ya, itu bisa mati. Sehingga ketika dia dipanasin, harusnya nggak muncul teman-teman bakteri di sini, ya. Seandainya bakteri itu berasal dari bakteri sebelumnya, ya, maka teori dia terbantahkan. Tapi dengan pemanasan ini, ya, dia membantah kalau bakteri berasal dari bakteri sebelumnya. Nah, coba kita lihat nih, eksperimennya siapa? Orang kedua nih, Lazzaro Spallanzani. Maka kemudian dia juga melakukan hal yang sama ya. Jadi mereka udah paham konsep ilmiah. Ketika mereka melakukan eksperimen ya, mereka menggunakan namanya kontrol. Jadi kontrolnya dia terbuka, sementara yang satunya ini ditutup. Ada botolnya ditutup ya. Ujungnya ditutup nih. Ya, sehingga tidak memungkinkan ada udara masuk, ada bakteri yang masuk bersama udara itu ya. Jadi ini terbuka. Ini wadahnya ditutup. Nanti ini kalau
biasanya 40 menit mati nih teman-teman. Soalnya saya nggak pakai Zoom Pro ini. Aduh, padahal saya pakai ini tujuannya pengen merekam loh. Kok jadi lupa. Coba ya, bentar. Oh, oke, Bani, kamu aja ya. Kamu aja ya. Nanti di-upload aja Zoom anunya. Saya lupa tuh, padahal saya udah pakai laptop juga nih. Ya, nanti minta tolong di-upload saja sendiri ya. Nah, yang kedua, berikutnya ini, setelah di apa namanya, nah ini udah muncul pernyataan nih 10 menit. Nah, setelah dipanasin kedua wadah ini tadi nih yang udah dikasih air kaldu. Artinya kita kasih api ya. Maksudnya dipanasin nih dua-duanya. Nah, habis itu dia matiin atau dibiarin dulu beberapa hari. Dibiarin. Maka apa yang terjadi? Tentang ini saya copy dulu. Maka yang wadah terbuka itu jadi keruh. Jadi keruh. Keruh gambarnya gini ya. Nah, jadi keruh. Sementara yang satu yang tertutup wadahnya itu tetap normal. Gitu ya. Jadi ini awalnya air kaldunya tetap normal. Artinya apa? Air kaldu yang jadi keruh itu menandakan ada bakteri di sana. Ditumbuhin bakteri. Gitu kan? Sementara yang bawah dia tetap jernih. Menandakan tidak ada pertumbuhan bakteri di dalam sana ya. Nah, itulah kenapa ini tadi dipanasin tujuannya untuk membunuh semisal ada bakteri di dalam sana dan ternyata kesimpulannya apa? Yang bawah ini nggak muncul bakteri gitu. Artinya apa? Kesimpulan yang bawah ini bakteri itu bukan berasal dari air kaldu. Seandainya bakteri itu asalnya dari air kaldu, maka ini ada air kaldunya tapi tidak muncul bakteri. Ya. Sementara percobaan yang atas, maksudnya yang jadi kontrol ini, ya, itu jadi keruh. Ya. Artinya apa? Ada bakteri di sana. Bakterinya dari air kaldu enggak? Yang enggak. Soalnya yang bawah enggak ada bakteri gitu. Oh, artinya apa? Bakteri itu asalnya dari luar. Soalnya dia terbuka, yang atas, yang bawah tertutup, gitu. Kesimpulannya begitu. Ya. Jadi bakteri asalnya dari udara. Dari luar, bukan dari air kaldu. Nah, ini membantah
siapa namanya? Percobaannya Nedam. Jadi kita tulis kesimpulannya. Ya. Air kaldu itu menjadi keruh itu alasannya kenapa? Bakteri atau mikroba itu berasal dari atau mikroba itu bukan berasal dari air kaldu, ya. Bukan berasal dari air kaldu, bukan berasal dari benda mati, tapi berasal dari bakteri lain yang ada di udara. Nah, kesimpulannya adalah makhluk hidup bukan berasal dari benda mati. Lah terus kenapa Nedam melakukan hal yang sama, ya, tapi tetap muncul bakteri di sini? Nah, maka beberapa berhipotesis kalau mungkin pada saat dia panasin ini kurang lama begitu ya, atau kurang tinggi suhunya, sehingga mungkin masih ada bakteri sebenarnya di sini, ya. Mungkin masih ada bakteri sehingga setelah didiamkan beberapa saat atau beberapa lama, itu air kaldunya jadi keruh. Nah, Nedam artinya kurang teliti mungkin pada saat dia melakukan eksperimen, sehingga gagal eksperimennya dia. Tidak dihasilkan kesimpulan yang benar jadinya. Nah, ketika Lazzaro Spallanzani memunculkan konsep ini, orang abiogenesis ya yang tidak sepaham dengan dia itu membantah, masih bisa membantah teorinya Lazzaro Spallanzani. Apa yang dia bantah? Yaitu ketika yang ini dia tutup ini teman-teman ya. Yang bawah ini dia tutup. Artinya apa? Ketika ini ditutup, itu nggak ada udara yang bisa masuk, gitu. Dan ketika nggak ada udara yang bisa masuk, makhluk hidup nggak bisa bernapas, nggak bisa melakukan namanya respirasi seluler. Gitu. Maka wajar dong kalau nggak muncul makhluk hidup di situ, di bawah ini kata mereka. Jadi mereka membantah orang abiogenesis ini, itu mereka masih nggak mau kalah, ya gitu, nggak mau terima eksperimennya siapa Spallanzani ini, ya. Mereka membantah dengan cara apa? Mereka bilangnya eksperimen ini masih kurang ini ya, istilahnya masih kurang bagus. Kenapa? Wadah ini dia tutup. Efeknya apa? Udara nggak bisa masuk. Padahal udara adalah syarat kehidupan, gitu. Maka wajar kalau nggak mungkin muncul bakteri karena nggak ada oksigen. Gitu. Nah, maka muncul orang ketiga ya untuk mengokohkan teori biogenesis. Muncullah yang namanya Louis Pasteur ya, yang ketiga. Pasteurisasi. Louis. Itu siapa ya tadi itu Louis? Tulisannya. Tulisannya gitu ya. Pasteur. Oh. Lalu kita masih enggak? Kok laptop saya mati nih? Tapi Zoom kita masih nyala ya? Nyala, Mas. Nyala ya?
Padahal saya pakai ini jadi host. Bani coba dicek rekamanmu masih nggak, Bani? Oh, nggak pakai Zoom ya? Oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Bani tolong dilanjut rekamannya buat teman yang nggak bisa ikutan. Maka muncul orang ketiga, namanya Louis Pasteur. Ya. Mungkin biar nggak lama-lama lagi nih ya, pakai gambar-gambar nih. Langsung aja copy ini. Jadi kalau siapa? Lazarus Palanzan nih pakai eksperimennya pakai air kaldu dan tabung biasa tadi. Maka ini pakai tabung bukan tabung biasa. Dia desain tabung itu menggunakan air kaldu ya yang dimasukin ke dalam tabung leher angsa. Tabung leher angsa. Nah, ini ya. Ini desain eksperimennya dia. Jadi kepala dari tabungnya ini itu di tambahannya gini ya, bengkok begini. Kemudian dimasuk air kaldu ke dalam sana. Kemudian dipanasin. Habis itu dia mati. Setelah beberapa hari ya, itu nggak muncul bakteri, teman-teman. Ya. Nah, terus kontrolnya dia gimana? Kan biasanya kalau eksperimen ada kontrol. Kayak ini tadi ada ditutup, ada dibuka, ya. Nah ini enggak. Kalau dia ini kontrolnya. Ini sebagai kontrol. Nanti kontrolnya adalah lehernya ini dipatahin gitu ya. Jadi dia pakai tabung biasa artinya. Tabung biasa, ujungnya terbuka. Ya, sama-sama ujungnya terbuka ini, ya. Ujung tabungnya ini terbuka. Artinya apa? Ada udara bisa masuk situ. Tujuannya apa sih kok pakai tabung leher angsa gitu? Kan tadi ini terbantahkan ya sama orang abiogenesis. Ini kalau bisa jangan ditutup dong tabungnya. Karena nggak bisa masuk oksigen. Oksigen syarat kehidupan gitu kan. Maka dia pakai tabung leher angsa yang ujungnya terbuka. Ini memungkinkan oksigen masuk gitu. Maka ketika udara masuk ke sini, ya, kalau pakai tabung biasa bersama udara itu ada bakteri masuk, ya. Tapi karena dia pakai tabung leher angsa, ketika udara masuk, bakterinya itu tertahan di lekukannya, bengkokannya ini ya disebutkan di buku-buku ya. Jadi bakterinya nggak bisa masuk ke sana, tertahanlah di sini.
Maka kemudian yang masuk cuma oksigen lah ya, yang berupa gasnya. Maka setelah itu diamati beberapa hari, ya kan dipanasin ini ya. Misalnya ada bakteri di sini, mati bakterinya karena dipanasin. Kemudian setelah diamati beberapa hari tidak muncul bakteri, dengan ditandai dengan apa? Air kaldunya tetap jernih. Nah, tapi setelah diambil kontrol yang ini, teman-teman ya, ujungnya terbuka ini, maka udara bisa masuk nih. Ya, udara bisa masuk. Maka kemudian di sini air kaldunya jadi keruh. Menandakan adanya bakteri di sana. Atau ini kontrol pertama ya, ini kontrol 1. Ini kontrol 2. Bentuk kontrol yang kedua itu dimiringin aja ya. Jadi setelah dipanasin tadi ini, ya, kemudian sambil diamati beberapa hari, ini kemudian dibengkokin begini. Tujuannya apa? Bakteri yang ada tadi tertahan di sini, ini kena media, kena air kaldunya, sehingga ketika dibalik lagi, bakteri itu keikut masuk dan akhirnya muncul bakteri di hasil pengamatannya. Intinya ini kontrolnya memungkinkan untuk melihat bahwasanya bakteri itu asalnya dari luar ya. Bakteri itu asalnya dari udara luar. Maka itu ya kesimpulannya, artinya apa? Pada tabung yang leher angsa ini ya, tidak muncul bakteri, menunjukkan bahwasanya air kaldu itu tidak bisa jadi bakteri. Benda mati tidak bisa jadi bakteri atau tidak bisa jadi makhluk hidup. Dalam hari ini air kaldu ya. Tapi apa? Berasal dari luar ya, atau berasal dari bakteri yang lain, bakteri induknya begitu. Tapi berasal dari bakteri sebelumnya, makhluk hidup sebelumnya, sih induknya. Maka muncul sebenarnya dia ada beberapa ini. Omne vivum ex vivo. Jargonnya dia ya. Apa itu? Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Berasal dari Nah, kita udah habisin setengah ya pembahasan kita kaitan teori asal-usul kehidupan ya. Tinggal satu, tapi sebelum itu kita coba jawab soal ya. Nah, ini kan.
Coba dari ini ya. Tapi kemarin kayaknya udah ya. Coba dari siapa? Dari Tika ya, dibaca coba Tika. Kamu nyatet gak Tika? Kalau nggak nyatet tadi kamu kesulitan. Para ahli yang menyangkal teori generatius spontanea adalah 1, 2, 3 bukan? Oke. 1, 2, 3. Ya, karena ketiganya tadi ini orang biogenesis ya. Sementara Aristoteles sendiri yang biogenesis. Oke. Mudah. Coba Hafid nomor 2. Halo Fit. Halo Mas, sebentar Mas. Kamu mikir apa? Lupa Mas. Louis Pasteur ini orang ketiga tadi. Yang apa tadi? Tabung leher angsa tadi ya. Orang ketiga lah ini. Nah. Yang paling dekat jawabannya mana artinya? Satu, dua. Kayaknya yang B bukan. B apa ya Mas? Nggak yakin tuh ya Mas. Nggak yakin. Bukan yang delta. Cari masalah baru. Paling yakin yang B Mas, tapi nggak tahu juga Mas. Oke. Jawabannya apa sih? Jelas. Kan dia menggunakan tabung leher angsa, terus dimasukin air kaldu, terus dipanasin, diamatin, itu lagi ngapain itu? Eksperimen ya Mas. Iya dong. Eksperimen. Coba Nabila nih, 24. Kita aja belum lahir nih soalnya nih. Ya Allah ya, coba teman-teman nih. Analisis saja coba. Halo Nabil, kamu masih ada nggak Nabila? Ada Mas, cuma lagi kerja kelompok di luar, nggak apa-apa ya Mas? Waduh, ya udah nggak apa-apa. Ya nggak keganggu jadinya. Yang E bukan sih Mas? Oke, kenapa bisa? Kan kata Mas yang Karena paling baru. Tadi yang paling akhir diajarin yang E berarti. oke. Ya betul, dia yang nggak bisa dibantah lagi. Jadi kan tadi dia pakai tabung leher angsa yang terbuka ujungnya, sehingga udara bisa masuk gitu ya. Maka orang abiogenesis sudah nggak bisa bantah gitu teorinya dia. Kan dia pas Lazarus Spallanzani ini masih bisa dibantah ya. Masih bisa bantah sama dia karena dia tutup
tabungnya ini. Tapi kalau ini tutup, tabungnya udah benar-benar nggak ditutup gitu. Memungkinkan udara bisa masuk, memungkinkan bakteri bisa tumbuh. Harusnya kalau benar-benar dia dari air kaldu ya, maka dia eksperimennya paling bagus lah jelas. Betul. Coba Bani angka 26 nih Bani. Kan? Kamu masih ada nggak Bani? Oke, benar. Jadi apa persamaan Spallanzani dan Louis Pasteur ya? Jelas kan dia tadi kita sebutkan sama-sama pakai air kaldu. Ya, 3 benar maka 1 benar. Sama-sama mereka pendukung teori biogenesis. Artinya mereka pengen membuktikan ketidakbenaran teori biogenesis gitu. Menggunakan bentuk tabung yang sama, salah. Satu pakai leher angsa, satu satu tabungnya normal ya. Mencapai hasil yang sama karena eksperimennya berbeda ya. Satu pakai tabung biasa, satu pakai tabung leher angsa gitu ya. Meskipun pada dasarnya juga kalau dari sisi pengambilan kesimpulan ya sama kesimpulannya, cuman kalau dari sisi hasil eksperimen maksudnya bukan kesimpulan ya. Kalau kesimpulan sama, maka kita jawabnya B aja nih. Dan seterusnya. Oke. Ini ada angka 39 itu. Adanya mikroorganisme pada rendaman jerami yang teramati dengan mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek pada akhir abad ke-16 ya. Ditafsirkan sebagai gejala apa gitu. Jadi kan siapa namanya? Anthony van Leeuwenhoek ini bisa dikatakan dia penemu mikroskop, padahal sebenarnya bukan dia yang paling pertama ya. Cuma mungkin dia terkenal lah mungkin ya melakukan publikasinya dengan ketika dia mengamati contohnya rendaman jerami, di situ dia temukan protozoa ya. Nah, dia temukan protozoa. Ada gambarnya nggak ya? Siapa ini? Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia gambar ya. Dia lihat gambar sperma ya. Kemudian sel darah putih dia amati, sel darah merah, kemudian nemuin yes. Nah, ini jamur ya. Gambar dia begini ya. Ini mungkin catatan menunya dia ya. Dia bikin sendiri gambarnya gitu ya. Gambar sperma dan yang lain-lain nih. Intinya dikatakan dia orang pertama yang melihat mikroorganisme gitu. Dia yang pertama kali melihat mikroba menggunakan mikroskopnya ini. Maka dibilang tadi di sini adanya mikroorganisme pada rendaman jerami. Jadi
rendaman jerami, diambil airnya ya, terus dilihat di bawah mikroskop, ditemukan tadi gambar-gambar yang tadi itu ya, ditafsirkan sebagai gejala apa ini? Kira-kira apa teman-teman? Kalau jawab soalnya. Biogenesis atau abiogenesis ya, yang kita pelajari kan cuma dua itu ya. Kalau enggak biogenesis, abiogenesis. Maka jawabannya yang abiogenesis ya. Telat. Abiogenesis. Kenapa? Artinya orang mengira atau orang berpikir bahwasanya siapa, Anthony van Leeuwenhoek ini punya pemikiran bahwasanya makhluk hidup yang dia amati ya, protozoa dan yang lain-lain di situ itu asalnya dari jerami. Ya, asalnya dari jerami. Jerami itu berubah jadi mikroba. Benda mati berubah jadi makhluk hidup. Nah, itulah kenapa dia bilang tadi ditafsirkan, kata tafsir ya. Nah, orang zaman dulu belajar tafsir juga. Ya, ditafsirkan. Nah, jadi orang-orang abiogenesis mengklaim bahwasanya Anthony van Leeuwenhoek itu juga sama-sama abiogenesis. Ya, mereka mengklaim Anthony van Leeuwenhoek itu sepemahaman dengan mereka bahwasanya makhluk hidup berasal dari benda mati. Padahal enggak ya. Dan seterusnya, kurang lebih soalnya gitu-gitu aja yang bagian pertama ini. Kita loncat ke bagian terakhir ya, dari konsep teori asal-usul kehidupan. Setelah kita belajar tadi abiogenesis dan biogenesis, muncul teori ketiga. Istilahnya teori evolusi biokimia. Teori evolusi biokimia. Nah, ketika Louis Pasteur berhasil membuktikan dan mensahkan konsep biogenesis, orang sudah menerima ya secara umum konsep ini bahwasanya apa? Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya. Bakteri berasal dari bakteri sebelumnya. Manusia berasal dari manusia sebelumnya. Terus kalau seperti itu nggak ada ujungnya dong. Nggak ada ujungnya. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sebelumnya gitu. Maka muncul konsep yang lain ya. Mereka pengen membuktikan ujung dari rantai tadi. Apa yang paling pertama, makhluk hidup pertama itu ya. Itu gimana dia bisa muncul? Karena mereka juga enggak apa namanya ya. Jadi biasalah orang-orang ini mereka harus bisa membuktikan dengan ilmiah, konsep ilmiah tentang ilmu pengetahuannya itu ya. Harus dibuktikan dengan konsep ilmiah. Maka mereka mencoba mengilmiahkan dengan memunculkan teori evolusi biokimia. Jadi dari namanya evolusi, perubahan secara kimia dan biologis. Bagaimana zat kimia itu kemudian berevolusi sehingga kemudian muncul makhluk hidup pertama kali. Nah di sini ada kurang lebih ada dua gelombang ya, dua gelombang yang
mencetuskan konsep teori evolusi biokimia ini, atau ada dua generasi. Generasi pertama muncul namanya Oparin dan Halden. Ini yang pertama ya. Jadi menurut Oparin dan Halden, pada awal kondisi sebelum ya, pada awal kondisi sebelum munculnya kehidupan ya, maksudnya ini pada awal kondisi sebelum munculnya kehidupan itu ya. Jadi bumi itu pada awal kondisi sebelum munculnya kehidupan ya. Di bumi tersusun atas jadi di udara ya, maksudnya ini tersusun atas gas-gas ya, yang kemudian nanti gas-gas itu kata dia pada awal kondisi sebelum munculnya kehidupan, bumi tersusun atas gas-gas ya. Yang kata dia gas-gas itu kemudian mengumpul dan apa bahasanya, terkena energi alam ya, misalnya petir yang kemudian gimana, ini anggap ini lautan ya. Jadi nanti gas-gas itu di sana ada misalnya H+, kemudian di sini ada air ya, H2O, kemudian ada NH3,
kemudian ada metana ya, CH4 gitu. CH4. Nah itu. Kemudian nanti kata mereka ini kena energi kosmik atau energi alam, ya petir itu, sehingga nanti mereka bergabung, teman-teman. CH4, NH3, H2O dan H+ ini, ya. Ini kemudian menyatu, terbentuklah senyawa organik pertama. Nah, kita tahu sendiri, belajar di kimia, senyawa organik itu mengandung unsur CH minimal ya, CHO, ini ada CHON-nya ya, ada nitrogennya juga nih. CHON gitu. Yang kemudian senyawa organik ini yang awalnya sederhana ya, itu mengalami evolusi. Nah, ini kan tentang evolusi biokimia, evolusi zat kimia gitu ya. Jadi senyawa organik sederhana menjadi senyawa organik kompleks. Misalnya asam amino berubah jadi protein, glukosa berubah jadi polisakarida gitu ya. Maka nanti kata mereka ini nanti akan melalui peristiwa di alam dia akan jadi lebih kompleks ya. Kompleks. Ya. Dan mereka sebut ya senyawa-senyawa ini tadi ini mereka sebut dengan istilah primordial sub ya. Terjemahannya gimana? Primordial sub. Terjemahannya tuh subpurba kali ya. Purba. Ya kenapa disebut sub? Mungkin karena panas, gitu kan? Karena panas kayak sop itu. Kalau sop itu tulisannya O ya. Ini kali ya. Jadi senyawa-senyawa tadi itu ya muncul atau istilah subpurba itu istilah yang dimunculkan oleh Oparin tadi ya. Yang kemudian subpurba itu darinya muncullah makhluk hidup pertama gitu. Muncul atau di subpurba itu muncul makhluk hidup pertama. Yang kata mereka, makhluk hidup pertama itu adalah organisme yang sifatnya heterotrof. Enggak langsung muncul organisme autotrof ya. Heterotrof dulu. Nah itu, jadi Oparin dan Haldane ini mereka pencetus pertama ya, konsep teori evolusi biokimia gitu. Gas-gas yang ada di udara ya itu kemudian kena energi kosmik, energi alam yang kemudian membentuk senyawa organik. Senyawa organik yang terbentuk macam-macam, di sana ada monosakarida mungkin kata mereka, kemudian ada amino acid ya, asam amino, kemudian mungkin kelompok lipid ya. Kemudian mereka itu bersama-sama membentuk senyawa organik yang lebih kompleks ya. Terbentuklah polisakarida ya, polipeptida, kemudian polinukleotida yang kemudian mereka bergabung mungkin membentuk organel sel, bikin membran sel ya. Kemudian senyawa-senyawa lain yang ada di dalam sel sehingga mereka menyatu dalam subpurba ini
Sehingga di situ ya imajinasi mereka kemudian mengatakan akan muncullah makhluk hidup pertama di sana. Kemudian muncul generasi kedua, kurang lebih ini abad ke-19, muncul namanya Harold Urey, ya. Dan Stanley Miller. Ya, ada beberapa pasangan ya, Oparin Haldane, yang kedua, generasi keduanya Harold Urey dan Stanley Miller. Nah, Harold Urey ini dosen ya di suatu kampus di Eropa ya. Stanley Miller itu murid mahasiswanya. Stanley Miller mahasiswanya. Nah, Harold Urey itu menerima teorinya Oparin dan Haldane, ya. Dia cuma merinci apa gas-gasnya. Jadi rincian ininya itu di tangannya Harold Urey nih sebenarnya. Jadi Harold Urey biasanya kalimat dia apa tuh? Ada kata atmosfernya. Ada kata atmosfernya. Kalau yang ini kan tadi kehidupan planet pertama kali muncul di lingkungan air. Pendapat ini dikemukakan oleh Oparin. Yang tadi dia di air ini, yang subpurba itu ya. Kalau si siapa? Ini ya di angka 61 nih. Dia merinci apa gas-gasnya itu jenisnya. Zat hidup yang mula-mula terbentuk menurut Harold Urey tersusun atas apa saja? Ditanyakan ya. Benar ditanyakan di tahun 2001 tuh. Jadi dia merincinya. Kalau si siapa cuma menyebutkan yang tadi ada gas-gas tapi nggak merinci apa nama gasnya. Saya lihat ya kalimat soal. Nah, ini kalimatnya dia ya. Menurut teori Urey, Harold Urey ini, terbentuknya zat hidup dari unsur-unsur CHNO dalam atmosfer ya. Jadi pembentukan senyawa organik itu terjadi di atmosfer. Jadi kata kunci atmosfer itu identik dengan siapa? Teorinya Harold Urey. Kalau yang tadi di air, siapa namanya tadi itu? Oparin dan Haldane ya. Kalau ini dia di atmosfer. Jadi kita rinci begitu dia. Pembentukan zat penyusun kehidupan, yaitu senyawa organik ya. Kata Harold Urey, ini terjadi di udara, atmosfer. Ya. Dan dia merinci nama-nama gasnya. Itu ada apa tadi? H+ ya, proton. Kemudian NH3 amonia. Kemudian H2O
uap air. Kemudian yang ketiga CH4, metana gitu. Dari mana dia ngambil kesimpulan menggunakan ada H+, ya. Ada NH3, ada H2, ada CH4 gitu ya. Itu karena orang kimia di zaman itu udah paham, teman-teman. Bahwasanya kita makhluk hidup ini tersusun atas senyawa organik. Kita udah pernah belajar senyawa organik itu harus ada unsur C-nya, karbon, hidrogen, kemudian oksigen, ya, kemudian nitrogen, CHON. Detailnya harus ada sulfur sama fosfor dan yang lain-lain lah, gitu ya. Maka untuk membentuk senyawa-senyawa itu dia pilih gas-gas yang dekat-dekat, ya, yang ada unsur C-nya apa sih? Ya, maka dia pilih metana tuh. Kenapa nggak pilih CO2? Ada alasannya. Jadi menurut mereka pada saat awal kehidupan di bumi itu nggak boleh ada CO2 dan oksigen. CO2 dan O2 itu berpasangan. Ketika ada CO2 ada oksigen juga gitu. Atau sebaliknya ada oksigen, ya harus ada CO2, pasangan dia. Maka menurut mereka di awal kehidupan di bumi itu nggak boleh ada oksigen. Kenapa? Oksigen itu oksidan, ya, oksidan. Dia ketika ada oksigen di awal kehidupan di bumi, maka ketika senyawa-senyawa ini tadi berkumpul, ya, senyawa-senyawa ini tadi ini kena kata dia itu tadi energi kosmik, istilahnya dia. Istilahnya energi kosmik, ya. Maka terbentuklah senyawa organik pertama. CHO. Ada CHON-nya gitu kan. Nah, tapi dia belum merinci apa nih senyawa organiknya nih. Ketika sudah terbentuk senyawa organik ini, teman-teman, ya. Ketika kalau di udara itu ada oksigen, ada O2 gitu ya, maka senyawa organik ini langsung terurai, balik lagi jadi apa? CH4, H2, NH3, H+. Kenapa? Karena oksigen itu oksidan, gitu. Oksidan itu pengurai, ya. Bayangin teman-teman kupas mangga, kupas buah ya, kupas buah, kemudian teman-teman nggak langsung makan buah itu, nah, nanti buahnya jadi kenapa? Jadi gelap, ya, itu istilahnya teroksidasi. Istilahnya teroksidasi. Jadi di awal kehidupan di bumi nggak boleh ada oksigen, nggak boleh ada. Nanti akan terbantahkan sendiri teori mereka kalau semisal ada oksigen di awal kehidupan di bumi. Kenapa? Ketika terbentuk senyawa organik dia langsung teroksidasi, terbentuk senyawa langsung teroksidasi. Jadi gimana? Membentuk makhluk hidup aja nggak bisa, senyawa organik aja nggak bisa, apalagi kalau mau jadi makhluk hidup, ya. Maka nggak boleh ada oksigen kata mereka, di awal kehidupan di bumi. Ini tadi cerita di mana? Di atmosfer, ya. Di atmosfer. Maka ini siapa yang mencetuskan? Harold Urey, gitu. Maka adapun Stanley Miller, dia melakukan eksperimennya langsung, ya. Melakukan eksperimennya Harold Urey. Jadi dia ambil tabung, saya langsung copy aja. Nah ini dia Stanley Miller nih, besar gambarnya. Jadi yang melakukan eksperimen mahasiswanya tadi nih. Dosennya cuma bikin teori, ya, si Stanley Miller yang eksekusi, ya. Maka nanti dia ambil 2 tabung, ya. Di sini kalau kita lihat ada 2 tabung nih. Ada tabung yang berisi gas yang bulat ini dan ada tabung yang isinya air. Ada air nih dipanasin, ya. Nah, antara tabung yang satu dengan yang lain dihubungkan sama pipa nih. Ada pipa. Jadi tabung pertama ini untuk menunjukkan
adanya air mewakili lautan kata dia nih, ya. Jadi dia gabungkan artinya teorinya siapa namanya tadi, Oparin Halden ya. Maka di sini ada air yang diisikan ke dalam tabung pertama ini, kemudian dipanasin, heat source ini, sumber panas di mana? Gunanya apa? Agar air itu menguap. Agar air itu menguap. Dia sebagai perwakilan H2O gitu. Maka ketika air itu menguap, dia ke udara gitu kan, dari mana? Dari lautan, air itu menguap ke atas gitu, menuju ke tabung kedua. Di tabung kedua udah menunggu CH4, kemudian proton H+ ya, H2 ya, sama NH3 nih. Dia isi tabung kedua ini dengan 3 senyawa tadi nih. NH3, H2 sama CH4 gitu. H2O asalnya dari sini tadi ya, uap air. Dia menguap jadi gas ya. Kemudian ketemulah di sini jadi ada H2O juga ke sini jadinya. Jadi yang dia isi cuma 3 itu sebenarnya. Di udara di tabung ini dia isi CH4, NH3 sama H2. Ini menunjukkan kondisi atmosfer primitif di zaman purba, kata mereka begitu isinya ya. Yang utama gas-gas di zaman purba di udara itu tadi 3 itu, NH3, CH4 dan H2. Maka kemudian dia butuh energi kosmik. Nah, katanya harus ada energi kosmik ya, kata gurunya dia tadi, kata dosennya harus ada energi nih kalau pengen senyawa-senyawa ini bergabung, itu harus ada energi yang memungkinkan mereka untuk bergabung. Maka di sini dia pakai listrik ya. Nah, dia wakili itu pakai listrik ini. Nah, dia kasih listrik, habis itu nanti sambil menunggu ya. Ini ada alat tambahannya, ada air pendingin nih, kondenser dan seterusnya. Intinya nanti teman-teman, menurut dia ya, setelah dia lakukan eksperimen, nanti pada akhir eksperimennya ini H2O, CH4, NH3 dan H2 ini menyatu ya. Kemudian nanti dia akan turun ke bawah sini ya. Kemudian nanti terperangkap di sini, terbentuk ini, teman-teman baca nih di bawah nih. Containing organic compounds. Katanya air dingin itu yang asalnya dari atas tadi itu mengandung senyawa organik. Ya. Nah, itu kata mereka itu terbentuk asam amino, teman-teman. Jadi dari eksperimennya siapa namanya? Eksperimennya Stanley Miller ini terbentuk, kalau nggak salah pernah saya baca itu ada 3 jenis asam amino. Ya. 3 jenis asam amino dari 20 ya. Kan ada 20 teman pelajari di kimia, ada triptofan, lisin, leusin, glisin ya, fenilalanin dan yang lain. Ini terbentuk 3. Sehingga kalau sudah terbentuk asam amino, kata mereka nanti ujung-ujungnya asam amino itu akan bergabung membentuk namanya polipeptida atau protein. Salah satu penyusun makhluk hidup gitu. Oh, artinya apa? Oh, di alam ini mungkin saja ya peristiwa itu terjadi, senyawa-senyawa anorganik ya yang ada di udara dan di air itu mengumpul dengan adanya energi alam waktu itu, kemudian ya terbentuklah senyawa organik. Ada karbohidrat, protein, lemak kata mereka, kemudian menyatu, terbentuklah organel, kemudian terbentuk sel ya dan seterusnya. Nah, ini istilah mereka disebut dengan istilah teori evolusi biokimia. Oke, kita baru bahas 1 bagian, Masya Allah, panjang juga.
Coba siapa yang pengen baca nih? Ya, kita masih ada sedikit waktu nih teman-teman. Ya, mungkin kita sampai tempat Bani udah jam berapa Bani situ ya? Jam 11 Bani. Sebelum baca tuh Masya Allah. Sabar Bani ya. Coba siapa Hafid deh. Nomor 62 nih. Kayaknya Hafid tidur nih. Hafid? Enggak, Mas. Oh enggak ya. Semangat ya. 62 coba baca nih. Hasil percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari pendatak hidup. Sebab asam amino yang dihasilkan dari percobaan Stanley Miller merupakan senyawa penyusun dari kehidupan. Coba analisis. Tadi dia percobaannya sampai jadi makhluk hidup apa sampai gimana tadi itu? Sampai jadi apa aja tadi? Gas-gas sampai jadi apa tadi? Hasil akhirnya apa gitu? Yang eksperimennya dia ini. Ya. Kesimpulannya cuma ini. Gas-gas itu berubah jadi apa? Asam amino. Terbentuk makhluk hidup enggak? Terbentuk makhluk hidup enggak? Ya enggak ada, enggak jadi cacing apa jadi bakteri di sini. Cuman Enggak, itu salah ya, Mas? tok. Iya, itu tok, enggak membuktikan sama sekali gitu. Hasil percobaan Miller membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Berasal dari gas-gas, benar gak? Salah. Dia cuma membuktikan apa? Bahwasanya senyawa organik ya itu bisa terbentuk tidak di tubuh makhluk. Iya, tidak di dalam tubuh makhluk hidup gitu. Di udara atau di mana? Di air ya. Yang sebabnya gimana? Yang ini salah tadi, sorry. Asam amino yang dihasilkan dari percobaan Stanley Miller merupakan senyawa penyusun dari kehidupan. Kalimat pentingnya gini aja. Bener gak kalimatnya ini? Betul, Mas. Betul lah ya. Asam amino kan penyusun protein, penyusun kehidupan. Betul. Yang kedua ini benar. Delta. Gampang. Coba siapa? Nabil nomor 34 masih di jalan apa udah pulang Nabil? Apa masih ada nggak sih? Sampai rumah Mas. Oh, Insya Allah. Nah, anak muda sekarang ya. Itu coba. Percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa satu unsur yang paling banyak dibutuhkan makhluk hidup adalah O2, 2 makhluk hidup di bumi pertama kali muncul di dasar laut, 3 senyawa terbanyak di dalam tubuh makhluk hidup adalah air, 4 asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup. Yang paling dekat yang mana tadi? Bingung, Mas. Oh, bingung. Stanley Miller itu sederhana banget ya. Cuman gini gambarnya dia nih. Intinya 4 unsur ini tadi, H2O, CH4, NH3, dan H2, ini melalui eksperimennya dia ngasilin asam amino gitu. Padahal kita tahu sendiri, asam amino adalah salah satu senyawa organik. Istilahnya kan senyawa organik nih. Dari namanya, senyawa organik adalah senyawa yang hanya bisa terbentuk di tubuh organisme hidup. Ya. Jadi mustahil kalau dalam kondisi sekarang ya,
Jadi nggak mungkin protein, karbohidrat, lemak itu terbentuk di udara, di tanah, dan di air. Kalau zaman sekarang kita ini menurut maksudnya ya. Jadi mustahil teman-teman ya. Kenapa? Dia senyawa organik itu hanya bisa dibuat oleh organisme hidup melalui proses metabolisme. Tanaman bisa menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis. Kita bisa menghasilkan asam pirufat melalui proses glikolisis. Bisa menghasilkan asam laktat melalui proses fermentasi. Dan senyawa-senyawa lain menghasilkan enzim, ya, DNA, RNA, lemak, hormon, ya, antibodi. Itu hanya bisa terbentuk di mana? Di tubuh makhluk hidup. Mustahil bisa terbentuk di tanah, di air, dan di udara gitu. Nah, siapa sih Stanley Miller pengen membuktikan bahwasanya bisa jadi itu terbentuk di zaman dulu. Waktu itu bisa, kata dia. Kalau zaman sekarang udah gak bisa. Kenapa? Di zaman sekarang udah ada, di zaman waktu itu nggak ada oksigen ya. Kata mereka nggak ada oksigen, sehingga masih memungkinkan senyawa-senyawa ini ketika ketemu, mereka menghasilkan senyawa organik yang terbentuk di luar tubuh makhluk hidup. Di tanah, di udara, dan di air gitu. Maka yang tadi ini, ya, percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa jawabannya 4 saja nih. Coba baca nih. Asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup. Itu tadi berhasil terbentuk di mana? Di eksperimennya dia gitu. Ya. Ini 4 benar nih. Yang kedua, makhluk hidup di bumi pertama kali muncul di dasar laut. Kan dia bilang apa? Stanley Miller berhasil membuktikan. Kan dia nggak bisa buktikan kalau yang nomor 2 ini. Dia hanya melakukan eksperimen di lab tadi pakai ini tadi. Bukan di lautan ini loh. Ya. Ini di mana? Di lab. Di lab dia lakukan ini. Dan dia nggak bisa sampai membuktikan teori yang kedua ini. Ini cuman omongan orang aja nih. Makhluk hidup pertama muncul di dasar laut. Siapa tadi? Oparin. Ya. Omongannya Oparin. Dan itu nggak bisa dibuktikan juga. Nomor 1, unsur yang paling banyak dibutuhkan makhluk hidup adalah oksigen. Betul ini teorinya, tapi dia nggak buktikan itu. Ya, dia nggak buktikan. Stanley Miller nggak mau membuktikan nomor 1 ini. Yang dia bisa cuma buktikan tadi apa? Nomor 4 ini. Asam amino dapat dibentuk di luar tubuh makhluk hidup, di luar sel. Gitu. Yang nomor 3, senyawa terbanyak di dalam tubuh makhluk hidup adalah air. Dia nggak bisa buktikan juga. Ya, bukan ini inti dari eksperimennya dia, tapi nomor 4. Nomor 4 aja jawabannya delta. Nomor 68 ya. Coba Tika nomor 68. Kalau kamu tadi bisa menyimak ini bisa jawab harusnya Tika. Konsep yang dikemukakan oleh Harold Urey menyatakan bahwa kehidupan berasal dari Harold Urey yang cuma bikin teori, muridnya Stanley Miller yang eksperimen. Apa teorinya Harold Urey? Kehidupan berasal dari, kira-kira tebakannya mana? H2, H2O, NH3, tadi CH4 ya, metana. Kenapa dengan itu tadi menurut Harold Urey? Ya, betul. Yang mana? bingung. Bingung ya? Ini kayaknya teorinya terlalu anu ya. Oke, ini berasal dari, jadi harusnya kehidupan berasal dari H2O, CO2 itu asal berada di mana tadi? Atmosfer. Kehidupan berasal dari gas-gas
yang terdapat di atmosfer purba. Itu kata Harold Urey. Tadi kayaknya saya tulis kok ya. Harold Urey, ya ada kok. Ini, pembentukan zat penyusun kehidupan terjadi di atmosfer. Nah. Berat ya teori evolusi. Padahal ini baru basicnya ya teman-teman ya. Ini memang wajar sih ya, teori evolusi ini kan sebagian besarnya ya ada benernya, ada sebagian yang benar, tapi sebagian besarnya mengada-ngada gitu ya. Jadi kita cuman belajar aja ini untuk lulus ya. Mungkin ya suatu hari kita bisa menghilangkan teori ini dari kurikulum sekolah ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita nggak usah pelajari ini sebenarnya, nggak penting. Tapi dari sisi UTBK kita harus pelajari karena dia termasuk bab yang konsisten keluar di UTBK. Termasuk di mana, di ujian mandiri. Nah, nanti teman-teman baca lagi ya, baca ya silakan mungkin lebih kuat pemahaman teman-teman kalau teman-teman ada buku gitu ya, buku dari sekolah, modul dari sekolah ya, silakan dibaca, nanti dibandingkan atau dibaca barengan dengan slide yang tadi saya ini tuliskannya. Jadi kita udah menyelesaikan satu bagian yaitu tentang teori asal usul kehidupan ya. Di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas bagaimana muncul konsep evolusi gitu ya. Ada 3 orang nanti kita pelajari apa bedanya pendapatnya Lamarck dengan Darwin, kemudian dengan Weismann, kemudian nanti di bagian paling akhir ini ada 2 konsep makroevolusi dan mikroevolusi. Ini agak luas pembahasannya, agak lebih lama lah dibandingkan dengan yang tadi kita bahas ini. Ya saya kira itu aja teman-teman ya untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok ya, kita ada jadwal besok sore, jadi ya begitulah ya biologi, jadwalnya akhir minggu dan di penghujung penghujung minggu ya. Nah, itu saja ya, nanti kita lanjutkan besok ya, istirahat dulu. Terima kasih atas perhatiannya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.